Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada kita semua. Dan juga bisa belajar firman Tuhan lebih dalam sehingga kita bisa membangun pengenalan kita di dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Dan juga bertumbuh di dalam ketaatan kita kepada firman dan kebenarannya. Pada hari ini, saya akan memberikan judul dari topik kita adalah jaminan kelimpahan. The assurance of abundance. Teks kita dari Yesaya pasal yang ke-66 ayat 11 sampai 14 dan Yesaya pasal yang ke-49 ayat 15. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan menjadi seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menyatakan dirimu dan kasih-Mu kepada kami. Dan memberikan kepada kami satu jaminan kelimpahan karena pemahaman kami untuk melekat kepada Engkau, sumber kehidupan kami, sumber kekekalan. Di dalam nama Yesus, biarlah kiranya Roh Kudus menyatakan firman ini dan mencerahkan mata hati pikiran kami dan membuat kami mampu melakukan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Studi yang dilakukan kepada tentara-tentara yang terluka dan sekarat di medan pertempuran memperlihatkan bahwa kata yang paling sering diucapkan oleh tentara-tentara yang sedang sekarat di ambang maut adalah mama, ibu, mak. Kenapa ini menjadi sebuah kata yang diucapkan? Ketika ada satu orang teman saya pada waktu kami masih di dalam dinas militer, ketika dia dalam ketakutan, dia teriak dan dikatakan, "Mama!" Satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Mengapa? Karena ternyata dari ingatan kita yang paling awal, paling dini, ibu adalah sumber dari semua kenyamanan, keamanan, makanan, serta bantuan. Ibu adalah belas kasihan, dan dalam perkembangan anak-anak, ibu adalah yang pertama sebelum mereka mengenal ayah. Walaupun tidak fair ya, nanti perkataan pertama yang keluar dari mulut bayi justru adalah perkataan papa, ayah, pak. Ya, bukan mama. Tetapi kehadiran ibu lebih dahulu dikenal oleh anak daripada kehadiran ayahnya. Sebab dalam kandungan, kita menerima asupan dari ibu. Kita bergantung segala sesuatu dalam segala hal di kandungan itu dari ibu. Bahkan emosi dari ibu itu selama kehamilannya akan mempengaruhi perasaan yang dibentuk bahkan wajah daripada si bayi itu. Bahkan pada waktu kita baru dilahirkan, bayi itu langsung dibawa oleh perawat ke pangkuan, ke dada ibunya, dan kemudian ini memberikan sebuah keterikatan yang pertama atau attachment, bonding yang pertama antara si bayi dengan ibunya, manusia pertama yang ditemuinya. Ketika si bayi itu diangkat ke dadanya, dari situ kita merasakan, menerima semua yang kita butuhkan di dalam perkembangan kita sebagai manusia. Komposisi ASI yang diberikan oleh seorang ibu kepada bayi ini sangat fenomenal sekali. Karena ternyata ASI
meningkatkan perkembangan otak, dan memainkan peranan penting dalam perkembangan sistem kekebalan tubuh anak, melindungi bayi yang sedang tumbuh, dan bahkan dari berbagai macam infeksi, bahkan ketika mereka sedang dirawat inap di rumah sakit, itu begitu banyak virus, bakteri yang ada di rumah sakit, tetapi bayi itu bisa terlindungi karena ASI. Dan berbagai penelitian membuktikan bahwa ASI dapat mengurangi resiko kematian bayi akibat sindrom mati mendadak. Nah, manfaat daripada ASI ini terus mengalir, dan saya hanya menyebutkan bagaimana gambaran betapa dalamnya dan betapa besarnya peranan seorang ibu, bahwa kehidupan itu mengalir dari hidupnya kepada anak-anak yang dikandungnya dan dilahirkannya. Pada tingkat emosional, keyakinan mendasar kita tentang apakah kita ini akan memiliki cukup makan, apakah kita akan dirawat, apakah kita akan diberi nutrisi, apakah kita akan diberkati. Keyakinan yang mendasar itu semua datang pada waktu kita punya hubungan atau relasi kita dengan ibu kita. Terutama pada masa bayi. Keterikatan emosional ini terjadi pada saat si bayi itu mulai disusui oleh ibunya. Bahkan penelitian-penelitian psikologis mengatakan bahwa seorang anak itu menjadi tangguh ketika dia melihat adanya keterikatan antara bapak dan ibunya yang saling menyayangi dan kemudian memperlihatkan kasih itu kepada anak tersebut. Keyakinan akan kelimpahan pada dasarnya kita pelajari dari ibu kita. Kita bisa saja mengatakan bahwa enggak, saya mempelajari itu dari otak, seperti saya membaca, saya memahami lebih banyak, saya mendapatkan informasi. Tetapi ada satu assurance, deep conviction di dalam hati kita bahwa saya akan dapat jaminan kecukupan, kelimpahan atau tidak, itu terpatri dari keyakinan kita, dari bagaimana ibu kita merawat kita. Kita belajar secara awalnya, ya, bagaimana misalnya makanan dasar, ketika kita minum, ketika kita menyusui, kita mendapatkan sampai kenyang, ya. Ibu itu memastikan bahwa si bayi itu akan mendapatkan asupan sampai dia kenyang. Dan ini meyakinkan kepada jiwa anak itu yang sedang berkembang bahwa kebutuhan saya itu penting dan saya pasti dikenyangkan. Saya akan merasa puas, saya akan merasa cukup karena mama saya berupaya untuk menyungkupinya. Nah, ketahanan di dalam jiwa seorang percaya itu dihasilkan dari bagaimana dia bertumbuh menerima pujian, afirmasi, dan pada waktu dia mengalami rasa lapar, dia dipuaskan. Dia mendapatkan makanan yang cukup bahkan berlimpah. Dan saya merasa bahwa bayi yang pertama lahir itu menerima kekebalan tubuh itu dari sumber asupan air susu pertama dari si ibu itu. Dan itulah yang membangun imunitas dia secara fisik, secara emosional, bahkan juga sebenarnya secara spiritual. Tuhan merancang kita menerima ketahanan, kekebalan kita melalui keterikatan kita dengan Allah, melalui belajar secara fisik dengan ibu kita. Dan satu-satunya jenis kasih atau jenis cinta yang membantu otak untuk bisa mempelajari karakter yang lebih baik itu adalah cinta kasih. Jadi fungsi otak kita ini yang menentukan karakter kita itu sangat dipengaruhi oleh dengan siapa kita dicintai atau siapa yang mencintai kita. Jadi karakter itu bisa berubah sejauh menyangkut bagaimana seseorang itu melekatkan diri dengan seseorang yang dikasihinya. Bila orang yang dikasihinya itu betul-betul dia merasa aman, maka si otak akan mengatakan kepada fungsi untuk membentuk karakter, untuk mengatakan bahwa kamu berubah. Kamu jadi lebih baik. Kamu menjadi lebih bertanggung jawab. Karena itu tadi, dengan siapa
dia menerima pernyataan kasih. Dengan pengertian ini maka kita percaya dan kita belajar karakter kita akan semakin diubahkan menjadi lebih baik, lebih mulia pada waktu kita melekatkan diri dengan Allah. Pada waktu kita mengetahui bahwa kita ini dikasihi oleh Allah. Bahwa kita ini diterima oleh Allah. Bahwa kita ini diampuni oleh Dia. Bahwa kita ini sudah dibenarkan oleh Allah melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. Dallas Willard, teolog dan juga penulis Kristen mengatakan, keselamatan adalah keterikatan yang baru. Ikatan jiwa yang penuh kasih dengan Tuhan yang penuh kasih. Allah memberikan jaminan kelimpahan saat Ia mengatakan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang nantinya akan dibuang di Babilonia dari Yesaya 49 ayat 15 ini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Allah mengungkapkan kasih-Nya kepada bangsa Israel yang sedang terbuang, yaitu kasih yang melampaui seorang ibu kepada anaknya. Tidak mungkin seorang ibu melupakan kasih yang dia berikan atau kepada anak yang dikandungnya. Ada satu film action pada minggu lalu saya nonton, itu filmnya judulnya The Mother. Bagaimana dia ini adalah seorang pembunuh bayaran, tetapi dia mengandung dan kandungan ini kemudian harus dilahirkan dan dia harus dipisahkan dengan bayinya pada waktu dia setelah memeluk bayi ini. Dan diambil oleh agen federal dan dibesarkan, tetapi dia berjanji setiap tahun dia mendapatkan kartu ucapan ulang tahun dan foto dari anaknya. Dan kemudian singkat cerita bahwa pada waktu anak ini remaja, dia mengalami keadaan di mana musuhnya yang selama ini mengancam jiwa ibunya ini mulai mengancam jiwa anaknya. Kita bisa melihat bagaimana ibu ini membangun kekuatan daripada anak perempuannya untuk bertahan hidup. Untuk melakukan, menguasai segala bentuk-bentuk pertahanan termasuk menguasai senjata dan segala yang dia tahu hanya untuk mempertahankan hidup. Dan dia mengatakan bahwa kasih-Nya itu melampaui apapun. Dan yang membuat dia bisa bertahan adalah anak itu sendiri. Dan bayangkan Allah mengatakan bahwa Dia mengasihi kita bahkan ketika bangsa Israel sedang dalam kondisi yang paling buruk secara rohani. Allah mengatakan, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Lalu kemudian penutup daripada kitab Yesaya pasal yang ke-66, Tuhan mengingatkan kembali bangsa itu tentang bagaimana kasih seorang ibu. Dan itu adalah kasih Allah, bahkan melampaui kasih seorang ibu. Dikatakan ayat 11, kedekatan dengan Allah itu terjadi melalui menghisap. Nursing kehidupan Allah. Sehingga kita akan merasa dikenyangkan. Lalu air susu itu menyegarkan dikatakan. Dan itu menggambarkan Rasul Petrus mengatakan bahwa kita ini seperti menerima air susu yang murni. Yaitu perkataan firman Tuhan. Perkataan daripada Allah sendiri. Lalu dia mengatakan yang ketiga, menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Ini berbicara tentang sumber ilahi yang tidak terbatas. Jadi kita menerima dari Allah, satu, kita menerima, menghisap kehidupan Allah, kita menerima air susu yang menyegarkannya itu firman Allah, dan kita menghirup, menikmati dari sumber-sumber yang tidak terbatas, yaitu Allah sendiri, Jehovah Jireh kita. Nah, lebih dalam dari jaminan kelimpahan Allah ini diungkapkan dalam ayat 12-14. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh lebat. Wow! Terlepas dari seluruh kelemahan,
kegagalan kita dalam mengasihi Allah. Sewaktu kita sudah menerima keselamatan, kita dibenarkan, kita dilekatkan dengan Allah. Dan Allah yang melekatkan diri dengan kita ini seperti gambaran seorang ibu. Dia gendong, dia peluk, dia kemudian dia belai-belai. Lalu kemudian dikatakan dia dihibur, anak ini dihibur. Lalu anak ini menjadi girang dan kemudian tumbuh dengan bagus. Dan itulah Allah yang mengasihi kita. Sewaktu kita melekat kepada Dia, itu yang akan terjadi kepada kita. Dalam kondisi apapun, beratnya hidup kita, lukanya, ditinggalkan, ditelantarkannya kita oleh manusia, oleh orang-orang yang mungkin selama ini kita harapkan, Tuhan justru tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu kata dalam bahasa Ibrani yang sepanjang perjanjian lama ini menjadi satu kata yang menggambarkan sifat Allah. Kata itu adalah chesed. Chesed itu diterjemahkan sebagai kasih setia di dalam bahasa Indonesia. Tetapi sebenarnya chesed itu jauh lebih dalam daripada itu. Chesed itu artinya kasih yang tidak berubah. Pengabdian, devoted, berbakti, setia. Artinya kasih Allah itu adalah kasih yang melekat kepada umatnya yang telah ditebusnya melalui Yesus Kristus. Dan kasih itu tidak berubah. Ketika kita sudah diselamatkan, Yesus menjadi sumber kehidupan kita. Yesus mengatakan ini sekali lagi di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah kuasa Injil itu, sahabat sekalian. Kamu tidak bisa berbuat apa yang benar, berbuat apa yang baik dan menyenangkan Allah tanpa terlebih dahulu kita mengalami pembenaran oleh Allah. Kita dilahirbarukan, kita dilekatkan, kita menerima asupan susu kehidupan, yaitu firman Tuhan. Lewat kelahiran kembali, Allah melekatkan kita dengan dirinya. Kita menjadi dekat dengan Dia. Kita diampuni. Bukan sekedar merasa diampuni, tapi kita sungguh-sungguh diampuni. Jangan tunggu merasa benar dulu untuk saudara yakin bahwa saudara dibenarkan. Tetapi ketika kita menerima Yesus Kristus, memberi diri, bertobat dari dosa-dosa kita, hari itu kita ada dalam posisi benar di hadapan Allah. Kita seperti bayi yang baru keluar dari rahim, lalu dibawa mendekat kepada Allah, dipeluk, diberikan afirmasi dan mengatakan, kamu adalah anak-anakku. Aku mengasihimu. Engkau akan makan daripadaku. Engkau akan mendapatkan perlindungan. Engkau akan mendapatkan imunisasi. Engkau akan mendapatkan kekebalan terhadap setiap kuasa dosa dan kuasa maut. Tujuan iman kekristenan kita jauh lebih dari sekedar menghadiri ibadah, kebaktian gereja, melakukan aktivitas pelayanan, atau memegang doktrin-doktrin tertentu. Semua itu baik. Tetapi tujuan Allah menjadikan kita adalah bersatu dengan Dia. Memiliki relasi dan keintiman dengan Dia. Itu tujuan Allah sejak awal. Dan itu tidak pernah berubah. Tetapi karena kejatuhan kita terpisah dari Allah, yaitu maut, keterpisahan. Tetapi kemudian Yesus telah menjadi maut kepada kita. Dia telah menerima semua itu. Dia turun ke dunia orang mati dan Dia bangkit. Dan kemudian Dia memberikan kedekatan kembali. Dia menjadi jembatan yang membuat kita bisa intim kembali, melekat kembali dengan Allah. Seperti yang ditulis oleh seorang penulis Puritan Skotlandia yang bernama Harry Scougal. Orang Kristen tahu dari pengalaman bahwa agama yang benar atau yang sejati adalah
persatuan jiwa dengan Tuhan, sebuah partisipasi yang nyata dari sifat ilahi. Artinya, kekristenan kita itu hanya akan menjadi kekristenan yang sejati, yang benar, pada waktu kita mendapatkan satu keterikatan, melekat, satu kesatuan dengan Allah. Dan hidup Allah mengalir kepada kita. Dan hidup Allah mengalir melalui kita kepada orang lain. Apakah pada hari ini sahabat sekalian bersedia untuk melekatkan diri kepada Allah dan menerima kekuatan, sukacita, damai sejahtera, bahkan kreativitas, kemampuan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita, bahkan orang-orang yang sulit untuk menerima kasih kita. Tapi Allah mengatakan Dia adalah hesed itu, kasih yang tidak bersyarat itu, kasih yang begitu berlimpah dan tidak berubah. Dengan kita mau membuka hati kita kepada Allah dan menerima kasih-Nya seperti batang pohon anggur itu, carang-carangnya membuka pintu lalu menerima kehidupan dari pokok anggur, membawa kehidupan Allah. Seperti seorang bayi yang menaruh bibirnya ke payudara ibunya dan menerima makanan yang terbaik, yang belum pernah ada komposisi nutrisi seperti itu bisa dibuat oleh manusia. Dan ketika bayi itu menerima itu, si ibu memastikan bayi itu akan kenyang, akan puas, tidak akan lapar lagi. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dikenyangkan. Hari ini, mari kita melekatkan diri kepada Allah. Dia yang menjadi sumber kita. Dan inilah hatinya kepada kita. Seperti seorang ibu kepada bayinya. Akan menghibur, menggendong, dan sebagai hasilnya kamu akan seperti rumput yang akan tumbuh lebat dan akan menjadi berkat kepada orang-orang yang belum pernah mengenal kasih Allah. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Inilah rahasia ketangguhan, ketahanan jiwa setiap orang percaya. Dan kami bersyukur di dalam melekatkan diri kepada Allah yang begitu mencintai kami. Kristus yang sudah mati buat kami, bangkit, naik ke sorga, dan akan datang kembali. Dan menyediakan Roh Kudus kepada kami untuk terus mengingatkan kami akan kekuatan yang datang daripadamu. Dan biarlah ini yang menjadikan dasar kami bertahan sampai kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Immanuel, salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.